Halo, selamat datang ke dalam penjelasan tentang estetika dalam fotografi dengan saya sendiri, Giza Irsyad Ardinta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang estetika dalam fotografi. Pertama, sebelum kita masuk ke dalam pengertian estetika ke dalam fotografi, sebaiknya kita mengenal dulu apa itu fotografi. Yang pertama, dalam KBBI, fotografi diartikan sebagai seni dan penghasilan gambar dan cahaya pada film atau permukaan yang dipekakan. Menurut Wikipedia, pengertian fotografi merupakan kata yang dicomot dari bahasa Inggris, yaitu fotografi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos, artinya cahaya, grafo, artinya melukis atau menulis, sehingga fotografi merupakan proses melukis atau menulis dengan menggunakan media cahaya. Sedangkan pengertian fotografi menurut saya pribadi adalah melukis dengan cahaya yang penuh komposisi dan perhitungan dan perencanaan. Selanjutnya, obscura. Apa itu obscura? Dalam sejarah, obscura adalah alat fotografi pertama kali dibuat. Tahunnya itu di abad 18, sekitar abad 18, 17 sampai 18. Dan pionir fotografi pada saat itu adalah Joseph Nekofor, Louis Jacques Hauger dalam bahasa Prancis, dan beliau berdua adalah orang Prancis dan Henry Fox Talbot dari Inggris. Mereka bertiga ya adalah orang-orang yang mempionirkan fotografi itu sendiri menggunakan obscura. Bisa dilihat dari gambar ini. Obscura adalah alat yang begitu besar dengan refleksi penggunaan cermin dengan lensa. Jadi ini adalah awal mula foto digital sebelum sampai sekarang. Selanjutnya ada George Eastman. Dia secara bertahap dengan berkembangnya fotografi, beliau secara bertahap menyempurnakan teknik dan kualitas penggambaran sampai pada akhir 19. Pada abad-abad itu, George Eastman mempopulerkan kamera yang bernama Kodak. Bisa dilihat, Kodak lebih ringkas dan penggunaannya bisa lebih fungsinya lebih mumpuni, tidak berat seperti obscura yang hanya bisa ditaruh satu tempat, tidak bisa dibawa kemana-mana. Pertama kali di abad 19, George Eastman mempopulerkan Kodak ke pasar Amerika. Fotografi yang mencapai kualitas hasil seperti yang kita kenal sekarang itu bermula dari George Eastman. Selanjutnya ada Cassian Kepas. Cassian Kepas adalah orang Jawa yang lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Oleh banyak pihak diakui sebagai fotografer pertama di Indonesia. Fotografer lainnya yang ada di Indonesia sebagian adalah keturunan Belanda, namun beliau adalah orang Jawa yang berasal dari Yogyakarta. Cassian Kepas yang tinggal dan mempunyai studio di Yogyakarta yang merupakan pemotret resmi Keraton Yogyakarta pada kala itu, memfoto para kalangan elit di Jogja, di keraton lebih tepatnya.
Kasihan Kepas banyak memotret candi dan bangunan bersejarah lainnya, terutama ada pada sekitar Jogja. Jadi beliau tidak hanya di kalangan elit saja, tapi beliau juga memfoto bagaimana suasana candi dan bangunan-bangunan yang ada di sekitaran Jogja. Selanjutnya ada Ansel Adam. Ansel Adam adalah seorang fotografer yang beraliran fine art. Orang Amerika pada tahun 2000-an, pada abad 2000, pada abad 20. Ansel Adam tidak hanya dihargai sebagai karya-karyanya saja, tapi juga didedikasikan ke dalam dunia pendidikan fotografi. Ansel bersama Fred Anser pada awal 1940 memperkenalkan suatu metode yang dikenalkan dengan nama zone system. Ini adalah bagaimana zone system itu terbentuk dari -3, -2, -1, 0, 0, +1 sampai +3 dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Kenapa beliau membuat seperti itu? Sebagai penutur praktik yang telah saya gunakan, zone system adalah alat yang mempermudah para fotografer untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Jika mereka ke arah hitam, mereka menggunakan hitam, berarti foto itu akan terlihat lebih gelap, sedangkan yang ke putih, ke arah 10 dan seterusnya akan lebih terang. Nah, zone system ini sangat berpengaruh pada teknik dasar fotografi itu sendiri. Teknik dasar fotografi itu yang biasa kita dengar adalah the triangle exposure. Apa itu triangle exposure? Triangle adalah segitiga dan yang saling terhubung. Di dalam triangle itu, dalam segitiga itu ada ISO, aperture, dan shutter speed. Sebenarnya kalau kita membicarakan segitiga exposure ini, kita bisa memainkan hasil-hasil yang kita inginkan. Jika ISO rendah, terus lalu shutter speed-nya tinggi sampai 100, itu akan terlihat gelap. Namun jika ketiganya ini digabungkan dengan adanya ISO, shutter speed, dan aperture, kita bisa memainkan hasil jepretan yang kita inginkan. Ada yang blur, ada yang freeze, ada abstrak, ataupun lebih gelap ataupun lebih terang. Balik lagi bagaimana zone system itu bekerja dengan berkesinambungan dengan the triangle exposure, segitiga exposure ini. Ini adalah awal bagaimana kita bisa mengenal sejarah maupun rumus dasar dari segitiga, rumus fotografi. Sebenarnya banyak rumus-rumus yang bisa kita pakai dengan penggunaan media lain seperti lighting, lalu tripod, studio, background, segala macam. Itu adalah konsep-konsep yang bisa kita pelajari setelah kita mengerti apa itu segitiga exposure itu sendiri. Seperti itu. Lanjutnya, konsep estetika. Foto seni dalam konsep estetika fotografi. Dalam sebuah karya atau foto dikatakan sebagai benda seni, ya harus bukan sekedar hasil upaya proses reproduksi belaka. Foto seni semestinya berasal dari suatu kontemplasi yang intens. Foto seni tidak hanya sebentuk seni instan,
Foto seni merupakan bagian dari cabang ilmu seni rupa yang paling mudah. Selanjutnya, pengertian foto seni itu adalah suatu karya foto yang memiliki nilai seni, suatu nilai estetik, baik bersifat universal maupun lokal, yang terbatas. Karya-karya foto dalam kategori ini mempunyai suatu sifat yang secara minimal memiliki daya simpan dalam waktu yang relatif lama dan tetap dihargai nilai seninya. Selanjutnya, fine art. Fine art adalah cabang ilmu fotografi. Cabang ilmu fotografi sebenarnya banyak. Ada human interest, lalu ada fine art, jurnalis, wildlife, dan masih banyak lainnya. Namun, kali ini saya akan membicarakan bagaimana fine art fotografi. Fine art fotografi itu adalah foto yang menonjolkan estetika yang meniru pencitraan gambar atau picture maupun lukisan. Elemen-elemen yang mempengaruhi yang dieksploitasi dalam fotografer foto seni adalah komposisi, penyinaran yang dramatis, dan nada warna. Komposisi itu sendiri tadi yang kita lihat di segitiga exposure. Terus ada grid dan masih banyak lainnya. Penyinaran dramatis itu adalah elemen pendukung dari lampu-lampu atau cahaya-cahaya yang bisa kita temukan. Bisa studio, bisa cahaya natural dari matahari, maupun cahaya-cahaya tidak terdeteksi dari kita. Serta nada warna bisa hitam putih, lebih ke biru, lebih ke hijau, lebih ke merah, lebih ke kuning, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, kita membicarakan estetika dalam foto seni. Estetika filsafat keindahan di dalam Canisius tahun 1993. Menurut Canisius, momentum pengalaman kesadaran roh manusia seniman, mengapresiasi seni yang persis berada di tengah-tengah antara yang rohani dan yang jasmani, bernuansa mendalam, yang tragis, yang sublim, yang asri. Lalu dalam estetika dikenal dua pendekatan, meneliti keindahan itu dalam benda-benda, alam, serta seni itu sendiri, maupun lebih menyoroti situasi kontemplasi rasa indah yang sedang dialami. Dari penjelasan dua tadi, estetika dalam foto seni, bisa dilihat bagaimana foto ini yang diambil dari Ansel Adams dari segi pencahayaan, komposisi, serta warna, nada warna. Dari segi pencahayaan, Ansel terlalu dramatis dan warna nada yang dipakai hitam putih. Dari foto ini bisa terlihat begitu indah warna-warna yang dipakai, seperti itu. Mungkin satu contoh ini yang membuat saya kebingungan bagaimana foto itu bisa begitu indah selain lukisan yang pernah kita temui dan pernah kita lihat. Seperti itu bagaimana penjelasan saya estetika dalam fotografi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.